ketemu lagi kita. Hari ini kita akan belajar kelas 6 tema 7 subtema 3 pembelajaran 6. Fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan SBDP. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita. Pertama, siswa mampu menuliskan penilaiannya atas isi pidatonya dengan benar. Kemudian, siswa mempresentasikan karya patung yang telah dibuatnya kepada teman-teman sekelas. Pada tema 7 subtema 3 pembelajaran 6 ini lebih banyak prakteknya ya. Jadi di sini kita hanya sedikit penyampaian materinya. Kita mulai dulu bahasa Indonesia. Apakah kamu seorang pemimpin yang baik? Bagaimana kamu tahu? Apa yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah kita sudah memimpin dengan baik? Untuk mengetahuinya apakah kita seorang pemimpin yang baik atau tidak, maka pemimpin yang baik itu adalah seseorang yang dapat menilai dirinya sendiri. Kamu dapat melakukannya agar kamu menjadi lebih baik. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah melihat bagaimana teks pidato ya. Nah, sekarang saatnya kita akan menuliskan pengalaman kita berpidato. Hal-hal yang harus dimuat adalah yang pertama, isi pidato. Isi pidato biasanya memenuhi kriteria hal-hal pokok sebagai berikut ya. Pertama, salam pembuka. Kedua, pendahuluan, inti, penutup, salam penutup. Itu yang harus ada di dalam isi pidato kita. Kedua yang dituliskan itu adalah reaksi pendengar di saat kita berpidato. Bagaimana pengalaman kita, silakan ditulis juga ya. Selanjutnya, waktu berpidato. Apakah kita waktu berpidato itu lebih leluasa atau kita gugup? Itu dituliskan juga. Apapun pengalamanmu silahkan diceritakan. Kemudian sikap berpidato. Bagaimana sikapmu saat berpidato? Itu juga dituliskan. Kemudian rencana perbaikan saat berpidato dan perbaikan teks pidato. Apakah teks kamu sudah bagus atau perlu dikembangkan? Itu yang kamu tuliskan di bukumu. Untuk soal pertama, perubahan apa yang terjadi pada masa pubertas? Perubahan yang terjadi pada masa pubertas ini adalah perubahan fisik, baik itu laki-laki maupun perempuan. Perubahan fisik dengan ciri-ciri untuk laki-laki, badan bertambah tinggi, suara menjadi besar, jakun pada leher mulai tumbuh jambang, kumis dan janggut, mulai tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. Sedangkan perubahan fisik untuk perempuan, suara menjadi melengking, pinggul mulai membesar atau melebar, payudara mulai tumbuh dan membesar, mulai tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelamin. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Untuk alternatif jawabannya, pertama, memakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat seperti katun, biasanya itu dia lebih menyerap keringat. Kemudian, hindari bertukar pakaian dalam dan handuk dengan orang lain. Kemudian, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju ke belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk khitan ya. 3. Apa nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila? Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur, kekeluargaan dan gotong royong, adil terhadap sesama, seimbang antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain, bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Pertanyaan keempat, apa pendapatmu jika kita selalu memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya? Mengapa? Jawaban ini bisa beragam ya, tetapi salah satu jawabannya itu tidak baik karena akan berdampak negatif pada diri orang tersebut, membuat orang tersebut pemalas, sedangkan tujuan kita menolong hanya untuk orang itu agar dia mandiri dan lebih baik lagi dalam mencari hidup.
Untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana cara membuat patung dari sabun batangan? Cara membuat patung dari sabun ada dua, yang pertama dengan cara cetakan, yang kedua dengan cara mengukir. Dengan cara cetakan, alat dan bahan yang kita perlukan adalah sabun dasar, cetakan sabun. Sedangkan dengan cara mengukir, alat dan bahan yang kita sediakan adalah pensil, alat ukir atau alat pahat, sabun. Langkah-langkah mengukir sabun menjadi patung: siapkan alat dan bahan, membuat sketsa atau model patung pada kertas terlebih dahulu. Dibuat sederhana saja dulu ya, agar kita lebih mudah dalam berkreativitas nantinya. Kemudian, kita hilangkan motif sabun yang ada pada sabun dengan alat pahat. Selanjutnya, potong ujung bagian sabun dengan alat pahat sehingga tidak terlalu lancip bentuknya. Kemudian, buatlah garis vertikal dengan pahat yang membagi sabun menjadi kanan kiri yang sama. Selanjutnya, buatlah patung sesuai keinginanmu. Keenam, apa yang harus disiapkan jika kita akan membuat patung dari bubur kertas? Yang harus kita siapkan dalam membuat patung bubur kertas adalah: pertama, kertas bekas, kemudian kawat, air untuk merendam kertas, lem kanji, cat. Langkah kerjanya yang pertama, siapkan kertas bekas, rendam kertas kira-kira 24 jam sehari sampai lunak. Buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecilnya kawat menyesuaikan besar kecilnya patung yang akan dibuat. Kemudian, kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, lalu diperas dan dicampur dengan lem kanji sampai bentuk seperti tanah liat. Kemudian, tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian, untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Jemur patung di bawah sinar matahari. Setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok sesuai warna yang kamu sukai. 7. Apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan? Bentuk kerjasamanya adalah: pertama, mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Kemudian, mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Kemudian, menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Berarti tema 7 ini sudah selesai ya, kita tunggu untuk tema 8 selanjutnya. Selamat menunggu, dan jangan lupa di-subscribe channel ini serta share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu. Terima kasih, assalamualaikum. Do you want to know?